Mirsa, pengemudi ojol nekat kabur yang berimbas membahayakan keselamatan. Hal ini terjadi saat razia angkut paksa kendaraan petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Razia ini dilakukan akibat macet yang kerap terjadi. Wanita pengemudi ojek online ini langsung berlari cepat ke arah sepeda motornya yang terparkir di bahu jalan saat mengetahui kedatangan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Palmerah Timur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Aksi serupa juga dilakukan pengemudi ojek pangkalan lainnya yang panik dan langsung berusaha melarikan diri. Saking paniknya, beberapa dari mereka nyaris terjatuh dan kabur tanpa pakai helm. Tidak hanya di kawasan Palmerah, razia juga dilanjutkan di Pasar Tanah Abang. Petugas mendapati sejumlah mobil yang parkir di bahu jalan. Sanksi pengebosan ban juga dilakukan oleh petugas. Satpol PP, kami tindak lanjuti ke lokasi dan kita panggil untuk pengelolanya. Mungkin akan ada pembinaan lah untuk terkait dengan aduan tersebut. Parkir sembarangan di bahu jalan kawasan Tanah Abang menjadi pemicu terjadinya kemacetan. Petugas akan memanggil pihak pengelola parkir untuk diberikan pembinaan agar kemacetan di kawasan tersebut bisa terurai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pencuri bantalan rel kereta api di Lampung Selatan, Lampung. Bantalan rel dicuri untuk dijual kepada perajin besi. Polisi menangkap 17 pelaku pencurian dalam waktu 1 bulan di wilayah Lampung Selatan, Lampung. Dari 17 pelaku, 2 diantaranya merupakan pencuri bantalan rel serta besi-besi gerbong kereta api di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan, bantalan rel dipotong sepanjang 80 cm, sementara besi-besi gerbong kereta api dipotong menggunakan las karbit agar mudah diangkut. Besi-besi kemudian diangkut dan dijual kepada perajin dengan harga Rp5.500 per kilogram. Pesanan Bang Pande, Bapak. Oh, pesanan tukang pandai. Berapa per kilo? Iya, Pak. Katanya 5,5. 5.500. Berapa kali kita, Pak? Baru kali ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulsiawan, iNews melaporkan. Dalam perpanjangan masa PPKM, pemerintah mengeluarkan aturan terkait perjalanan orang di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi yang tidak lagi menjadi satu-satunya syarat bagi masyarakat yang akan berpergian dengan kereta api dan juga pesawat. Seiring perpanjangan pemberlakuan PPKM, pemerintah mengeluarkan aturan terkait perjalanan orang di Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Aturan ini tertuang dalam Inmendagri nomor 47 tahun 2021 untuk Jawa dan Bali dan Inmendagri nomor 48 tahun 2021 untuk luar Jawa Bali. Salah satu isi aturan ini adalah aplikasi Peduli Lindungi tidak lagi menjadi satu-satunya syarat bagi masyarakat yang akan berpergian dengan kereta api dan juga pesawat. Sebagai gantinya, warga bisa menggunakan aplikasi dari penyedia lain yang telah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini sebagai solusi bagi warga yang kesulitan mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat perjalanan, namun per Oktober ini masyarakat bisa naik kereta dan pesawat tanpa menggunakan aplikasi ini. Kita sudah terhubung dengan Luis Ayu di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Nadia Raisa di Stasiun Senen. Kita ke Luis terlebih dahulu. Luis, jika tanpa aplikasi Peduli Lindungi, lalu apa syarat untuk warga bisa naik pesawat? Ya Wilson, untuk menunjukkan syarat naik pesawat terbaru seperti sertifikat vaksin beserta hasil tes PCR antigen, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Namun bagi masyarakat yang tidak punya atau tidak bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi, ini tidak perlu khawatir, tetap bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Namun pada fitur-fitur yang ada pada aplikasi lain seperti pada Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan 15 aplikasi lainnya untuk scan QR barcode. Opsi ini memang diketahui bermula dari sejumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengunduh aplikasi Peduli Lindungi
baik karena tidak memiliki smartphone begitu. Namun hal ini tidak berarti masyarakat dapat dengan bebas melakukan perjalanan tanpa hasil tes PCR ataupun antigen. Seperti di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di tempat saya melaporkan saat ini, dapat pemirsa lihat di layar kaca tepat di belakang saya saat ini, memang rata-rata penumpang yang akan melakukan keberangkatan ini tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi Peduli Lindungi memang diketahui lebih mudah untuk melihat atau paspor digital, di mana terdapat hasil tes COVID-19 serta tes sertifikat vaksin juga yang nantinya pada saat digunakan pada saat check-in begitu. Jika nantinya ditemukan ada penumpang yang tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, nantinya akan diarahkan petugas untuk ke tempat validasi untuk memvalidasi dokumen seperti rapid test ataupun penunjukan sertifikat vaksin secara manual. Dan untuk mengetahui informasi di Stasiun Senen sudah ada rekan kami Nadia Raisa. Ya Nadia, silakan. Terima kasih Luis. Ya pemirsa, kebijakan naik kereta tanpa aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di Stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan. Sehingga untuk penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, mereka bisa membeli tiket melalui KAI Akses dengan menyertakan nomor induk kependudukan, lalu langsung teridentifikasi status vaksinasi mereka. Misalnya saja di tiket yang sudah ada di tangan saya ini sudah tertera keterangan sudah vaksin. Hal ini dikarenakan KAI sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karena itu saya tidak perlu lagi untuk men-scan QR Code yang ada di aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan check-in. Nah sekarang kita akan masuk dulu nih pemirsa. Di sini dilakukan pemeriksaan, tentunya ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu tiket, lalu selain itu juga harus menyertakan keterangan bebas COVID-19, baik itu hasil PCR test ataupun itu keterangan swab antigen yang tentunya juga ada batasnya. Untuk rapid test antigen itu ya berlaku maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, sementara untuk PCR test itu berlaku 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, bisa dilihat ini penumpang yang ada sebelum saya juga, mereka melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tanpa harus melakukan scan QR Code dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, selain itu juga pemirsa, aplikasi Peduli Lindungi telah terintegrasi dengan 15 aplikasi lainnya, baik itu Gojek, Tokopedia, lalu juga selain itu ada tiket, Dana, dan masih banyak lagi. Dan untuk naik KRL, hal tersebut mereka bisa check-in dari aplikasi pihak ketiga tersebut. Nah, nih saya akan masuk nih pemirsa, ya. Nih Pak, berarti saya udah nggak harus scan QR Code dari aplikasi Peduli Lindungi ya? Lengkap semua, antigennya sudah ada ya. Terus untuk sertifikat vaksin pun udah tertera di sini, sudah vaksin. Oke, baik Pak. Bisa masuk ke dalam. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nah pemirsa, ini bisa dilihat saya bisa masuk tanpa melakukan scan QR Code dari aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini memudahkan masyarakat dikarenakan banyak yang mengalami kendala, baik itu mereka tidak memiliki ponsel, lalu juga mereka memiliki keterbatasan memori sehingga tidak bisa mendownload aplikasi dan juga adanya gangguan sinyal. Ya, sekarang kembali ke studio, Wilson. Luis Ayu dari Bandara Soekarno-Hatta dan Nadia Raisa dari Stasiun Senen. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kereta api bandara dapat menjadi alternatif moda transportasi menuju bandara. Namun, apakah penggunaan kereta bandara sudah maksimal? Mari kita simak liputan berikut ini. Mulai beroperasi pukul 5:30 pagi, kereta bandara memiliki 5 titik stasiun pemberhentian, yaitu dari Stasiun Manggarai, Stasiun BNI Siri, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, hingga sampai Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Jarak tempuh pun relatif singkat, 57 menit saja. Lebih mudah sih aksesnya, kalau dari bandara kan ada shuttle untuk menuju ke sini, kemudian baru lanjut pakai kereta gitu. Pasti gitu, saya suka yang waktunya pasti, jadi nggak ada macet. Fasilitas yang dimiliki kereta bandara cukup beragam, mulai dari full AC, toilet, bagasi untuk koper dan tas, hingga USB port yang membuat perjalanan terasa lebih nyaman.
reclining seat. Jadi memang bangkunya itu kita sangat nyaman. Jadi bisa di reclining seperti bangku pesawat. Masing-masing bangkunya itu terdapat pemisah dari mika gitu. Jadi untuk harga kita di harga start dari Rp5.000 gitu. Untuk sampai ke Bandara Soekarno-Hatta kita diskon menjadi Rp35.000 saja sampai 31 Oktober 2021. Jika dibandingkan dengan tarif mobil online yang mencapai Rp200.000 untuk satu kali perjalanan dari pusat Jakarta ke bandara, tentu kereta bandara bisa jadi alternatif pilihan yang lebih ekonomis. Diketahui pada 2019 sebelum pandemi COVID-19, penumpang kereta bandara setiap harinya bisa mencapai 6.000 hingga 7.000 penumpang. Namun sejak pandemi, jumlah penumpang menurun 150 hingga 700 penumpang saja setiap harinya. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, meski kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo sudah kembali beroperasi, minat penumpang masih minim. Sepinya penumpang disebabkan masih dalam masa pandemi sehingga aktivitas masyarakat dibatasi. Lain hal di daerah istimewa Yogyakarta. Sejak pertengahan September, kereta Bandara Internasional Yogyakarta dioperasikan secara komersil, antusias penumpang sudah mulai terlihat. Dengan harga tiket Rp20.000 untuk sekali jalan, penumpang cukup menempuh 40 menit perjalanan dari stasiun Tugu menuju bandara. Padahal kalau ditempuh dengan mobil, waktunya bisa mencapai 1,5 jam. Nyaman banget dan murah, dan gak repot. Tinggal masukin NIK aja karena sudah terkoneksi semua. Termasuk kita ada vaksin, apa semuanya udah ada di situ. Di masa pandemi, pembatasan kapasitas penumpang kereta juga diterapkan. Dalam kondisi normal, kereta bandara mampu menampung 200 hingga 300 penumpang. Namun di masa PPKM, penumpang dibatasi hanya 50%. Waktu tempuh yang pasti, harga tiket terjangkau dengan beragam fasilitas yang dimiliki, jadi alasan masyarakat memilih menggunakan kereta bandara dari KAI dibanding moda transportasi lain. Namun tak dapat dipungkiri, pandemi COVID memang membuat keefektifan kereta menurun. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada banyak cara dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang agar masyarakat mau divaksin. Selain memberikan hadiah, bonus swafoto dengan Bupati Semarang ternyata mampu menghilangkan rasa grogi saat divaksin. Vaksinasi COVID-19 di Gerai Vaksinasi Massal kawasan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah menjadi menarik karena warga bisa foto bareng bersama Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Tidak hanya selfie bareng Bupati, pemerintah Kabupaten Semarang juga memberikan sejumlah hadiah seperti motor dan sepeda untuk warga yang sudah berkontribusi menghentikan penyebaran COVID-19 dengan cara divaksin. Pemkab Semarang menargetkan 830.000 atau sekitar 75% warga divaksin. Untuk mengejar target tersebut, paling sedikit 10 vaksin per hari dengan sasaran usia 12 tahun ke atas hingga lansia wajib diberikan. Selesai 100%. Kemudian untuk anak-anak sekolah, karena kita sudah uji coba PTM. Saat ini kita sudah mendapatkan sekitar 84,68% atau 61.561 siswa. Kita targetkan nanti sampai akhir bulan September ini selesai. Polresta Banyuwangi menyita 3,8 miliar rupiah uang palsu. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.